Oke, selamat datang kawan di channel cerita tentang 5 pedang paling terkenal dalam sejarah dan punya ceritanya masing-masing. Oke, apa aja itu? Check this out. Kita mulai. Oke, pedang yang pertama ada pedang Napoleon. Jadi pedang Napoleon ini pedang punya Napoleon Bonaparte. Kenapa bisa benar-benar istimewa? Karena pedang ini pernah dilelang dengan harga sampai 6,5 juta US dollar atau sekitar 76,22 miliar. Wow. Sebilah pedang harganya 6,5 juta US dollar, kayaknya anjay. Dan kenapa bisa semahal itu? Karena pedang itu dilapisi emas, kawan. Dan yang lebih kerennya lagi bukan gara-gara emas atau berliannya sih ya, tapi karena sejarahnya itu. Dengan pedangnya ini Napoleon Bonaparte hampir bisa merevolusi Perancis dan sampai mengantarkan Napoleon menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Sekarang nggak diketahui dengan pasti di mana letak keberadaan pedang itu. Cuman ada yang bilang bahwa pedang itu terakhir kali itu dimiliki oleh seorang wanita dari Inggris. Dia yang memenangkan pelelangan yang selanjutnya. Jadi setelah dilelang yang pertama ada pelelangan yang kedua, dan nggak sembarangan orang bisa memiliki pedang itu, John. Walaupun lo punya duit, nggak bisa ikut lelang terus dapat gitu, nggak bisa. Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dilewatin, kayak misalkan harus punya rumah menetap di Paris. Jadi selama 6 bulan pedang itu nggak boleh pergi dari Paris. Soalnya karena dianggap jadi harta negara mungkin ya. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke pedang yang kedua, Sword of Damascus, salah satu pedang paling terkenal di dunia, kawan. Kenapa bisa terkenal ini? Jadi material pembuatnya ini dibuat dari baja woods, baja yang punya kandungan karbon 10 kali lipat atau lebih dari material lainnya. Jadi kalau misalkan itu pedang tuh bisa buat ngebelah besi, bisa buat ngebelah tameng, bisa gila kuat parah pedang ini. Dan pemilik pedang ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang dalam perang salib di zaman dulu. Udah tajamnya parah, ternyata Sword of Damascus ini juga punya kelebihan, yaitu ringan. Yang pertama ringan, terus lagi fleksibel. Jadi fuck, gila, dia bener jadi salah satu pedang paling mematikan di dunia. Oke, next kita lanjut ke pedang yang selanjutnya. Ada Hanzo Masamune. Kali ini kita dari Jepang, kawan. Jadi Hanzo Masamune ini nih dinamain berdasarkan pembuatnya, namanya Goro Nyodo Masamune. Nah, Hanzo ini, nama pedang Hanzo Masamune ini terinspirasi dari nama seorang jenderal namanya Honzo Shigenaga. Jadi pembuatnya namanya si Goro Nyodo Masamune. Nah, salah satu pemilik yang terkenalnya adalah Jenderal Honzo Shigenaga. Jadi ada salah satu legenda yang unik juga dari pedang ini. Jadi dulu ada dua ahli pedang. Yang pertama namanya Masamune sama Muramasa. Jadi si Muramasa ini nih ngeklaim bahwa dirinya tuh pembuat pedang terbaik di dunia. Nah, akhirnya dia, karena pada saat itu pembuat pedang terbaik masih dipegang sama si Masamune, nantang nih si Muramasa ini, nantang si Masamune buat tanding. Coba siapa yang paling ahli dalam membuat pedang. Mereka bikin pedang. Nah, terus si pedangnya itu, cara ngetes itu, si pedangnya itu ditancepin di aliran sungai yang gak terlalu besar. Terus di bilah tajamnya diarahin ke aliran sungai. Jadi pedang punya si Muramasa bisa memotong semuanya. Ikan yang lewat kepotong, daun yang lewat kepotong, bahkan aliran air itu sendiri terpotong oleh pedang bikinan Muramasa. Sedangkan pedang bikinan Masamune
nggak memotong apapun, hanya memotong selembar daun yang lewat. Langsung tuh si Muramasa bangga dan ngejek Masamune bahwa ternyata gua nih pendekar pedang terhebat. Nggak lama kemudian datang seorang biksu ke situ. Terus biksu itu bilang bahwa enggak, menurut saya pembuat pedang terhebat tuh tetap masih Masamune tadi. Soalnya kalau pedang punya Muramasa memotong semuanya, terlalu haus darah dan nggak bisa dikendalikan. Sedangkan pedang milik Masamune dia nggak lebih bisa dikendalikan. Untuk keberadaannya sekarang udah kurang, nggak tahu di mana ya, hilang. Ada yang bilang bahwa sekarang berada di Amerika oleh seorang kolektor. Jadi setelah Perang Dunia Kedua dan Jepang terpukul mundur oleh sekutu, si barang-barang kayak pedang-pedang kayak gitu tuh dijadiin harta rampasan perang lah ya, untuk sebagai ya harta rampasan perang, untuk dijadiin harta rampasan perang. Dan akhirnya setelah itu udah nggak tahu kemana lagi. Oke, next kita ke pedang yang selanjutnya, yaitu ada pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ini pertama kali dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak jelas pasti dari mana asal pedang ini. Ada yang bilang bahwa pedang Zulfikar itu berasal dari seorang pandai besi yang ada di Arab. Ada yang bilang juga pedang Zulfikar dari harta rampasan perang waktu perang Badar. Cuma yang jelas emang selain punya bentuk yang desain yang bagus dan indah, pedang ini juga dilapisi sama beberapa emas gitu. Bahkan yang bikin lebih membuat pedang ini lebih bernilai lagi. Jadi pas lagi perang, di dalam satu perang, pedang punya Ali bin Abi Thalib tuh hancur. Nah terus Rasulullah memberikan pedang Zulfikar itu ke Ali bin Abi Thalib. Nah pas lagi di dalam satu perang yang lagi hebat, perang Uhud, pas lagi perang Uhud, Ali yang melawan seorang pimpinan kaum Quraisy namanya Amr ibnu Abdu al-Wud. Jadi katanya si prajurit ini sebanding dengan 1000 prajurit. Akhirnya ngelawan nih, duel 1 lawan 1 antara Ali sama si Ammar ini. Dan Ali berhasil menebas si Ammar sampai tewas seketika. Disitulah langsung semuanya tepuk tangan, langsung semuanya bersorak-sorai. Dan pasukan Quraisy pas perang Uhud itu langsung down parah mentalnya ngelihat pimpinan yang katanya bernilai sebanding dengan 1000 prajurit dikalahkan dengan mudah oleh Ali dengan pedangnya Zulfikar. Oke, next kita ke pedang yang terakhir, ada Sword of Excalibur. Buat kalian yang suka baca sejarah King Arthur mungkin udah gak aneh ya dengan pedang ini. Jadi katanya tuh kisahnya pedang ini tuh punya senjata milik Santo Galgano. Jadi Santo Galgano ini seorang ksatria yang hidup pada abad 12. Nah si Galgano ini nih tadinya ksatria yang sangat bengis. Ksatria yang bengis, dia selalu membunuh orang-orang yang nggak segan membunuh orang-orang yang nggak bersalah. Pokoknya ditakutin dah di seluruh kerajaan pada waktu itu. Pada suatu hari dia didatengin oleh malaikat Gabriel. Nah disuruh tobat tuh si Galgano ini, si Santo Galgano ini suruh tobat. Cuman dia bilang untuk tobat sama aja kayak menancapkan pedang ini ke atas batu. Kata malaikat Gabriel, coba ditancepin tuh sama dia pedangnya tuh. Si pedang Excalibur ini ditancepin, dan akhirnya beneran nancep tuh si pedang. Nah mulai dari situ tuh si Santo Galgano langsung tobat dia, dan pedangnya ditinggalin sampai sekarang kayak gitu. Ada bukti sejarahnya nyata. Oke, sekian itu 5 pedang yang terkenal dalam sejarah. Menurut kalian yang mana nih yang paling greget? Dan check this out. Makasih.